Sebuah rumah berlantai 2 di desa Sungai Ular, Kabupaten Merangin Jambi terbakar. Menurut saksi di lokasi, kebakaran diduga akibat BBM jenis Pertalite yang ditimbun di dalam galon. Pihak Damkar Kabupaten Merangin menurunkan 2 mobil pemadam kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Agak kesulitannya di situ tadi. Karena diduga ada minyak. Ada minyak. Di dalam rumah. Ya, karena pas kita cek tadi di dalam itu ada 3 galon yang sisa dari yang galon minyak yang tidak habis terbakar itu ada 3 tadi. Nah, minyak ini jenis apa, Bang? Kalau di Ana itu sejenis Pertalite itu, Bang. Oh, Pertalite ya? Ya, karena kita siram apinya tambah besar. Makanya tadi kita menggunakan foam, Bang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik rumah rugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Merangin Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Polisi menghentikan pelajar yang hendak kabur saat razia kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Kau disuruh berhenti kau. Seorang bapak-bapak menghindari petugas dengan mengendarai sepeda motor zigzag. Pemotor yang tak gunakan helm ini pun kabur hindari razia. Tak hanya itu, pengendara lain juga terlibat adu mulut dan tidak terima dirinya ditangkap dengan berbagai dalih dan alasan. Kanit Lantas Polsek Sunggal, Ibtu Andrea Nasution mengatakan razia rutin dilaksanakan untuk menjaring pelaku curanmor dan kendaraan hasil curian. Dari razia ini, polisi menyita sedikitnya 15 sepeda motor tanpa dokumen dan dibawa ke unit Laka Lantas Polsek Sunggal. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Prisa Samodatu. Dan saya Yanufus, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, iNews Siang kali ini akan kami awali dari Bogor, Jawa Barat. Warga dan Babinsa gagalkan upaya dugaan bunuh diri seorang pemuda. Ya, warga dan prajurit bekerja sama menarik korban yang akan melompat dari jembatan tol Jagorawi. Aksi heroik dilakukan warga dan anggota Babinsa Bogor Barat dan Bogor Utara. Mereka bekerja sama menyelamatkan nyawa seorang pemuda yang diduga hendak melompat dari atas jembatan jalan tol Jagorawi. Belum diketahui motif pemuda yang diduga depresi ini. Kita berhentikan mobil box. Karena apa? Kalau kelamaan dia capek, takutnya lepas. Loncat kan? Nah, syukur alhamdulillah. Mobil box pun bantu kita di. Usai dievakuasi petugas, warga Pasir Laja Kabupaten Bogor itu kemudian langsung dijemput pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang maling kotak infak di salah satu masjid di Kota Medan babak belur usai tertangkap warga saat beraksi. Aksi pelaku mencuri pun terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pemuda beraksi mencongkel isi kotak infak yang berada di Masjid Al-Waritsin, Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang awalnya hendak berpura-pura melaksanakan sholat kemudian langsung menuju ke arah kotak infak. Aksi pelaku terpergok setelah seorang jamaah yang sedang tertidur di dalam masjid terbangun dan langsung meneriaki pelaku. Meski sempat kabur, pelaku dapat ditangkap oleh warga yang kebetulan sedang berada di sekitar lokasi. Pelaku pun langsung menjadi bulan-bulanan warga. Ada nyongkel-nyongkel, rupanya maling.
teriak dia, udah teriak, barulah keluar awak dari kamar, kan? Terus ngejar, rupanya di gang sana udah ada yang ngepung juga, jadi awak nggak pada ngejar lagi. Uang, Pak. 100.000. 100.000? Ya, dalam kotak infak. Kotak infak ya? Pelaku sudah babak belur kemudian diserahkan ke Polsek Medan Timur beserta barang bukti uang hasil curian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Kita ke sebuah minimarket yang berada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat pencobaan pencurian di dalam minimarket. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah minimarket di Jalan Putri Tunggal Harjamukti, Cimanggis, Depok. Namun saat proses pemadaman, polisi bersama warga justru mengamankan seorang pria yang berada di dalam minimarket tersebut. Diduga pria tersebut merupakan pelaku pencurian yang menyebabkan terjadinya korsleting listrik hingga terjadi kebakaran. Salah satu warga mengaku mendengar pelaku minta tolong saat kebakaran terjadi sambil menggedor pintu minimarket. Awalnya warga mengira pelaku merupakan penjaga minimarket, namun setelah diperiksa, tak ada pegawai minimarket yang mengenalinya. Ada yang gedor-gedor, Bang, tolong, kebakaran. Itu teriaknya kenceng, Bang? Kenceng, sampai gedor-gedor pintu. Oh, itu pas abang lihat, itu api udah gede atau gimana? Belum. Apinya di samping kanan. Bang, emang toko ini belum buka ya saat kebakaran itu? Emang nggak ada yang tinggal di dalam toko juga ya? Ada yang tinggal. Gak ada gimana, Bang? Saya kira penjaga kan, makanya nih penjaga kunci di dalam. Taunya dia itu maling dari mana? Pas udah kebuka aja. Dia ngaku lah ya, Bang? Ya, ngaku sendiri. Orang-orang. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis. Sementara api bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Dari Depok, Jawa Barat, Yong Rizky, iNews melaporkan. Akibat cemburu buta, pemirsa, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat tega menabrak mobil istrinya sendiri. Sebelumnya pelaku menduga ada pria lain, padahal di dalam mobil hanya ada istri dan ketiga anaknya. Kamu tolongin. Mau ke polsek ditabrak. RI histeris usai mobil yang dikendarainya ditabrak suaminya sendiri di Jalan Garuda, Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pelaku mengakibatkan mobil korban ringsek. Tak hanya itu, tabrakan juga menyebabkan mobil lain milik warga dan sebuah toko rusak. Ulah pelaku disebabkan cemburu dan mengira sang istri sedang bersama pria lain di dalam mobil. Pelaku dan korban bahkan sempat terlibat kejar-kejaran. Usai tabrakan, kecurigaan pelaku tidak terbukti. Korban hanya pergi bersama 3 anaknya. Curiga bahwa di mobil itu ada seorang laki-laki. Curiganya seperti curiganya, makanya dia kejar terus. Jadi cemburu buta itu, Bang? Dari informasi seperti itu, dia curiga bahwa di mobil itu ada seorang laki. Ternyata setelah terjadi insiden depan kantor ini, dia ada anaknya. Jadi anaknya itu ada 3. Saudara R, terus satu lagi yang 10 tahun, yang satu lagi 1,5 tahun. Pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Ciberem. Polisi juga mengamankan sebuah pisau dan palu dari mobil pelaku, diduga untuk mengancam korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih memeriksa musisi Virgon atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Sementara keluarga Virgon mengaku kaget atas informasi penangkapan ini. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih memeriksa musisi Muhammad Virgon Putra Tambunan alias Virgon. Anggota grup musik Last Child ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Polisi masih belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kronologi maupun jenis narkotika yang digunakan Virgon.
Rencananya hari ini Polres Metro Jakarta Barat akan memberikan keterangan terkait lokasi penangkapan, waktu maupun barang bukti narkotika yang disita dari Virgon. Sementara itu, keluarga Virgon syok usai menerima berita penangkapan ini. Ibunda Virgon tak kuasa menahan air matanya. Warga benar-benar tidak menyangka anggota grup musik Last Child ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Warga pun langsung mendatangi Polres Jakarta Barat meski masih kaget. Namun keluarga menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Bentar ya. Barusan mencoba untuk ketemu Virgon. Udah bicara langsung, keadaannya baik-baik aja, kawan-kawan media semua. Dia sedang istirahat, jadi nggak bisa ngomong panjang lebar. Cuma aku make sure aja kalau dia sudah makan, kalau dia bisa istirahat dan tidak dalam tekanan. Terus mungkin besok kita akan berkunjung lagi ke sini jam makan siang. Jadi untuk saat ini nggak ada omongan yang berat-berat dari keluarga, cuma menguatkan aja. Semoga baik-baik aja dan yang kuat. Dan keluarga selalu ada untuk kamu. Mami kecewa nggak sih, maksudnya sudah datang sampai jam 2 subuh? Nggak ada, kita nggak ada. Nggak ada. Memang prosedurnya seperti itu. Kita korporatif aja, kita ikutin memang peraturannya. Yang penting kita udah dikasih waktu untuk ketemu, untuk bicara langsung sama adikku. Besok akan bertemu langsung lagi di jam makan siang. Kami kan baru datang. Dan itu lagi proses BAP, jadi memang ada prosedur, jadi memang kita belum bisa tahu langsung karena ini lagi proses, kita tidak mau mendahului penyidik dan itu biarkan nanti besok kuasa hukum yang berbicara dan penyidik yang berbicara apa itu yang tertangkap apa gitu. Jadi belum waktunya saya bicara karena lagi proses juga. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Virgon, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski yang saat ini berada di Polres Jakarta Barat. Selamat siang rekan Syahreza, bagaimana perkembangan kasus penangkapan dari Virgon? Apakah sudah ada pernyataan dari polisi? Dan Ayah baru saja diinformasikan soal perkembangan terkini terkait ditangkapnya penyanyi bernama Virgon oleh Polres Metro Jakarta Barat soal dugaan kasus penyalahgunaan narkoba, di mana tadi sebuah pernyataan dilontarkan oleh pihak Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat soal perkembangan terbaru pasca dilakukannya pendalaman terhadap Virgon yang kabarnya ditangkap pada Kamis kemarin dan dikonfirmasi juga oleh Polres Metro Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pendalaman hasil investigasi awal yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat, berikut merupakan statement atau pernyataan dari Kasatres Narkoba Polres Metro Jakbar AKBP Indra Weni Panji Yoga. 1 hari yang lalu telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, seorang pria inisial VTP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada 1 klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara 2 orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan. Ya, baik. Terkait dengan pernyataan dari pihak Polres Metro Jakarta Barat, memang berdasarkan temuan dari investigasi yang dilakukan secara awal, memang Virgon ini ditemukan bersama teman perempuannya dan dinyatakan positif menggunakan metamfetamin ataupun narkotika jenis sabu. Namun yang bersangkutan ini faktanya ditangkap di sebuah kosan milik Virgon seperti yang disampaikan tadi oleh pihak Kasatres Narkoba AKBP Indra Weni Panji Yoga yang mengatakan bahwa kini masih dilakukan pendalaman soal
seberapa besar ataupun seberapa berat sabu yang ditemukan oleh pihak Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Namun yang bisa kami pastikan saat ini bahwa kedua pihak yang ditemukan termasuk Virgon belum ditetapkan sebagai tersangka dan kini masih dilakukan pendalaman soal dugaan penyalahgunaan narkoba jenis metafetamin ataupun sabu, dan kini masih tetap terus dilakukan pendalaman dan kami akan menunggu informasi terbaru soal pernyataan terkait pendukung, apakah nantinya ini ditetapkan sebagai tersangka ataupun tidak pada hari ini. Dan kami juga masih menunggu adanya kedatangan dari pihak kerabat yang kabarnya informasi yang kami terima nanti akan ada kerabat yang datang, baik itu ibunda dan juga kerabat lain dari pihak Virgon. Namun bisa dipastikan hingga saat ini Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakbar AKBP Indra Weni Panjioga menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman soal investigasi yang dilakukan oleh pihak Kasat, dan bisa dipastikan bahwa hasil dari kedua pemeriksaan itu positif narkoba jenis sabu. Sementara itu. Baik, rekan Reza, ada pengamanan atau penangkapan tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.